Oke. Share screen-nya mana sih? belas ya terakhir ya. Terakhir 13. Oke. Wahyu 14. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ini kan kalau kalian ngikutin penjelasan gue yang lalu, ya inilah tanda di dahi dan di tangan itu kan. Di dahi mereka tertulis nama bapaknya, nama orangnya. Ya ini kan nggak mungkin literal. Makanya kalau lu ngerti 666 itu literal kita dimasukin chip itu kan agak ngaco kalau lu baca ini sebenarnya. Ya masa ya kita di dahi kita ada tulisannya Yesus gitu kan kagak. Ya kan? Itu ditandain secara rohani lah gitu. Bahwa kamu menerima Roh Kudus, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus ya. Seolah-olah di dahi kita tuh tertulis namanya. Ya, 144.000 itu 12 kali 12 kali 1.000. Oke, 12 dari suku Israel, 12 dari suku non-Israel, ya artinya itu mewakili semuanya dari seluruh bangsa. 1.000 itu banyak. Oke, 10.000 itu sangat banyak. Kira begitu. Jadi itu bukan jumlah sebenarnya, maknanya figuratif. Oke, tertulis nama dahi di kita juga itu semua figuratif bahwa kita tuh dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita tuh bukan menerima tanda antikris dalam arti kita tidak menentang Yesus. Nah, kira-kira begitu. Gampang kan ya? Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru-guru yang dahsyat dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta, di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ini tuh sejalan dengan gini loh. Kalau kalian anak Tuhan, kalian akan mengerti rahasia-rahasia Tuhan. Ya kan? Yesus kan jelas ngomong kalau kamu itu kepada kamu tuh diberitahukan rahasia kerajaan sorga kepada kamu. Ya, kepada orang lain dia ngomongnya tentang perumpamaan dan lain sebagainya gitu. Tapi kepada kamu diberitahukan. Nah, ini sama. 144.000 orang ini nyanyi-nyanyian dan cuma mereka yang tahu. Jadi cuma sebenarnya emang kalau kalian mau tahu rahasia Tuhan ya kalian harus dekat sama Tuhan. Gitu. Tapi itu pasti terbuka bagi orang yang mengasihi Tuhan sebenarnya. Itu bukan suatu yang rahasia, bukan suatu yang terlalu sulit buat dimengerti buat kita yang benar-benar sungguh jalan sama Tuhan. Ya, Yohanes itu nulis Wahyu, habis itu dia masih hidup lagi kira-kira mungkin 10-an tahun lagi di Efesus. So jadi temu murid-muridnya juga pasti banyak tanya tentang Wahyu dan dia pasti jelasin gitu sebenarnya. Ya, jadi Wahyu itu bukan yang dikasih teka-teki baru kita ngerti 2000 tahun kemudian gitu. Kayaknya enggak sih. Harusnya enggak seperti itu. Gitu. Sebab Yohanes pasti ngerti apa yang dia tulis dan setidaknya dia pasti ngajarin ke murid-muridnya kan. Nah, ini salah satu pentingnya kamu mempelajarin tradisi Bapak Gereja gitu. Mereka ada pengajaran yang tertulis di luar Alkitab, ya salah satunya perkataan-perkataan Yohanes, penjelasan apa segala, mereka punya penjelasan sebenarnya. Dan itu masuk akal semua kok. Ya. Tak ada seorang pun yang mempelajari nyanyian itu selain dari 144 orang. Mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ya. Mereka murni sama seperti perawan ya. Nah, tolong jangan diartiin terus, wah orang yang tidak menikah itu apa? Orang yang perawan dan berjaga itu lebih rohani dari yang menikah ya enggak. Ini kan figuratif seperti yang kita bilang, kita udah sepakat ya. Ya perawan dan tidak mencemarkan dirinya ya kamu nggak berbuat dosa. Kamu mengkhususkan dirimu buat Allah. Ya, tapi kamu dibilang kamu perawan, kamu tidak mencemarkan dirinya. Nah, itu makna figuratif sebenarnya. Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemana aja dia pergi, ya kan? Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi ini benar-benar gambaran orang banyak ikutin Tuhan dan mau banget mati buat Tuhan lah, kira-kira begitu. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit, padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ya. Ini
Ini yang dibilang salah satu kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan tuh ya kita memberitakan Injil. Semakin cepat kamu beritakan ya kamu bisa mempercepat waktunya gitu kira-kira. Dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Ini yang semua gereja setuju bahwa kita tuh nunggu penghakiman terakhir gitu ya. Belum tiba saatnya penghakiman terakhir, tapi kita menunggu ke arah sana. Seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia berkata, sudah rubuh, rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur dan hawa nafsu cabul. Ini bisa juga kalian figuratif terhadap iblis, Babel. Semua yang menyesatkan lah, gitu loh. Ya, digambarkan sebagai Babel. Babel itu kan kisah di Alkitab yang udah lewat terjadi, Menara Babel. Kita semua tahu itu. Ya, itu makanya ada yang bilang nanti akan muncul lagi seperti Babel lagi, ya silakan aja. Tapi kalau kita baca ini sebenarnya kita ngerti ini Babel yang dulu di zaman itu mau bikin menara Babel, mau menandingi Tuhan. Nah, itu kan ciri-ciri iblis. Kira-kira gitu kan. Jadi jangan kalau mau diarti nanti akan ada kota Babel lagi ya siapa tahu. Saya juga nggak bisa ngomong yang ya nggak pasti nggak ada dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Babel ini nih uh, gambaran tentang iblis, manusia yang ingin menjadi seperti Tuhan, bangun menara Babel dan lain sebagainya gitu. Sudah rubuh nanti di penghakiman terakhir gitu ya. Seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang itu dan patungnya menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum anggur dari murka Allah disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata-mata malaikat kudusnya dan di depan mata anak domba. Oh, itu yang terjadi untuk mereka yang menentang Tuhan gitu ya. Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya dan siang malam mereka tidak henti disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Oke. Yang penting sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu penting tuh ya. Cuman iman doang nggak bawa kalian kemana-mana. Iman tanpa perbuatan. Iman harus nurutin perintah Allah, tekun. Penting tuh, nggak boleh dipisahin gitu. Orang beriman tuh pasti tekun, butuh tekun supaya imannya tuh nggak goyah. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih jerilaya mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, ingat nih, segala perbuatan. Kok kan kita dibenarkan oleh iman? Ya iman. Emang benar, kamu dibenarkan oleh iman. Iman seperti apa? Iman yang sesuai dengan perbuatan kamu kan? Iman tanpa perbuatan mati. So, mau dibolak-balik sebenarnya sama aja. Oke? Tuhan berhak menghakimi perbuatan kita. Why not? Oh, kita nggak bisa bilang sama Tuhan, kok bukankah perbuatan kita nanti ditebus dan lain sebagainya. Tuhan melihat iman loh. Ya, iman kamu itu harusnya selaras sama perbuatanmu. Itu satu hal yang nggak bisa dielakkan gitu loh. Nggak bisa nanti bilang, oh, nanti perbuatan minta dimaklumin dan lain sebagainya. Kamu harus berusaha ya membuktikan imanmu itu dari perbuatan, udah jelas. Jangan dianggap remeh perbuatan itu. Itu yang menyertai kita sampai nanti uh, apa penghakiman terakhir. Ya, dikatakan gini loh, semua orang dihakimi menurut perbuatannya. Ya, nggak cuma iman. Jadi ada kemungkinan kita juga akan dihakimi dengan perbuatan kita. Cuman kita ngerti lah bahwa kita menerima penebusan, dan selama kita beriman, kita berusaha berbuat supaya kita mau jadi seperti Yesus dan lain sebagainya. Makanya kamu nggak bisa ikut Yesus, terus punya hati yang nyantai aja, ya nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa, hati-hati tuh. Harus bekerja buat Tuhan. Harus mau namanya pikul salib, ya. Kalau nggak, ya nggak bisa gitu. Nggak bisa main cuman terima penebusan terus kita nggak ngapa-ngapain, itu nggak bisa banget. Alkitab nggak pernah ngajarin orang Kristen itu seperti itu gitu ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, di atas awan itu duduk seperti seorang anak manusia dengan sebuah mahkota emas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci yang berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Oke, sebab tuaian di bumi udah masak nih, akhir zaman banget nih. Dan ia duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Oke. Dan seorang malaikat lain, jadi ada dua malaikat kan, yang pertama udah nuai ya, keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabit yang tajam dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak.
Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, memotong buah pohon anggur bumi, melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Buah anggur dikilang di luar kota, dan kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Kok 2 kali dituai? Ya, sesuai perumpamaan yang Yesus omong tentang lalang gandum. Kalau kalian ingat itu, ya kan? Lalang adalah di dunia ini Bapak tuh nabur gandum, ya kan? Di malam hari iblis datang nabur lalang. Terus akhirnya tumbuh bersama kan? Jadi ada 2 jenis tanaman sampai saat ini, dan itu dibiarkan Tuhan tumbuh bersama-sama sampai akhir zaman, sampai pada musim menuai. Makanya dia Wahyu juga nuai 2 kali, yang satu nuai gandum, yang satu nuai lalang, kasarnya begitu, gitu loh. Ya, jadi itu apa? Nggak usah pusing sama 2 kali tuaian, dan jangan jangan berpikir, makanya orang Kristen tuh nggak bisa menghentikan penyesatan karena itu diizinkan. Anggap ya, gandum dan lalang itu tuh diizinkan tumbuh sampai pada akhir zaman. Entah gimana ceritanya, cuman ya begitulah keputusan Tuhan ya. Kalau waktu gandum dan lalang tumbuh bersama, malaikat kan nanya kan, ini gandum lalang tumbuh bersama, boleh nggak saya cabut lalangnya? Ya, kalau menurut gua perintah yang masuk akal saat itu adalah Bapak ngomong kepada malaikat bilang begini, kamu cabut lalangnya, gandumnya jangan sampai kecabut, kan gitu. Masa sih gandum gandum sama lalang tuh emang mirip, tapi susah, tapi bukan mustahil dibedain. Kita manusia aja bisa bedain kok, apalagi malaikat. Kasarnya kan gitu ya. Tapi entah kenapa perintah Bapak begitu kan, biarkan mereka tumbuh, sebab siapa tahu yang menurut kamu gandum itu lalang juga, menurut kamu lalang itu gandum kecabut gitu kan. Dia nggak mau ada satupun dari kita yang kecabut, dibiarin tumbuh bersama sampai akhir zaman. Jadi tuanya barengan di akhir zaman gitu loh. Ya, nah kira-kira begitu tuh tentang 2 kali apa, 2 kali penuaian. Oke, ada yang tanya nggak tadi? Ada yang ada yang sharing head. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau ngomong, silakan langsung ya. Ayat 15. Aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malaikat terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada capi Allah. Jadi ada orang yang mengalahkan, itu artinya ya mereka yang nggak terpengaruh sama pengaruh dari iblis itu. Gitu ya. Soal 77 udah banyak banget. Di Wahyu tuh banyak banget angka 7 gitu ya. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu kebanyakan 7. 7 materai, 7 sangkakala, nanti ada 7 cawan juga ya. Setelah 7 materai, 7 sangkakala, ada 7 cawan. Itu pokoknya dari Tuhan tuh sempurna semua, ada 7. Jadi penghakiman yang dia kasih tuh ya sempurna apa adanya, kita percaya itu adil. Gitu. Mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Bapa segala bangsa. Siapakah tidak takut Tuhan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus. Ini nyanyian-nyanyian apa, kemuliaan gitu ya. Dan semua bangsa akan datang sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di sorga. Oke. Jadi Alkitab jelas bilang begini, ada bait suci di sorga, ada bait suci di dunia juga, di bumi juga. Bait suci di bumi udah hancur gitu ya. Tapi itu tentang gambaran bahwa nanti pun Allah Allah kita sendiri akan jadi bait sucinya di langit bumi baru. Gitu ya. Itu bait suci itu sebenarnya lambang kehadiran Tuhan. Dan 7 malaikat dengan 7 malaikat taka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan putih bersih, berkilau-kilauan, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya, pakaiannya. Kalau kalian perhatiin, semua pakaian yang di sorga tuh sama semua nih, kayak gini semua nih. Ya, pakaian putih lenan, itu lambang imam, ikat pinggang kawan dari emas. Ya, jadi mereka benar-benar kayak berikat pinggangkan kebenaran yang murni emas gitu. Pada mereka tuh nggak ada kecurangan, dan mereka benar-benar yang jadi imam. Kalau kalian pikirlah yang sebenarnya apa sih standar masuk surga tuh sebenarnya nggak rendah gitu loh. Orang yang ada di ring satunya surga kira-kira gitu ya. Semua pakai pakaian lenan putih, itu tanda bahwa dia imam, dia mereka nggak mencemarkan dirinya dengan segala sesuatu apapun.
pakai ikat pinggang kebenaran yang sampai lihat emas murni, itu kebenaran yang nggak main-main, ya, yang nggak kompromi. Karena kita sampai sekarang masih kompromi, ya kita berusahalah untuk nggak kompromi sama ketidakbenaran gitu loh, ya. Makanya ini yang gue juga sering praktekin sekarang, bahwa gue tuh nggak mau ngebiasain diri gue sama ketidakbenaran. Kalau ada nggak yang nggak bener, ya kita harus koreksi gitu loh, bukannya maklumin, ya. Penyakit orang Indonesia kan gitu ya, kalau ada yang tidak benar dimaklumin. Maklumin maklumin maklumin, kan gitu kan, kejadian semua lah, baik di kantor kalian sampai kepada gereja gitu. Tuh, gue juga ngalamin gitu loh. Nggak ada kebenaran dimaklumin dimaklumin. Lama-lama lu harus, gue perasa ya, satu satu ketika lu harus stand up gitu, bilang bahwa itu tuh nggak bener. Apalagi kalau di gereja sebenarnya, ya. Emang nggak mungkin dong di rumah Tuhan yang harusnya isinya kebenaran semua, lu apa ya, memaklumi sesuatu yang ketidakbenaran atas nama apalah itu loh. Terserah alasan lu apa, oke? Tapi harusnya lu berusaha membereskan ketidakbenaran itu, bukan maklumin maklumin. Sebab kalau lu baca firman Tuhan ya, Tuhan tuh nggak pernah maklum sama dosa. Tuhan juga nggak pernah maklum sama kesalahan kita sebenarnya. Cuman dia nggak lihat aja. Salah mah salah, cuman kesalahan itu tuh nggak diperhitungkan, nggak dilihat, ditebus. Tapi salah mah salah, bukan dimaklumin loh. Beda ya, beda. Jadi kasarnya kalau kalian ada kesalahan, harusnya tuh ini kalian ngerti, sadar, semua orang sadar bahwa ini salah, terus move on gitu loh. Lakukanlah yang benar. Nah itu, bukan dengan lu buat salah, udah tau lu salah, lu masih buat salah, dimaklumin. Nah, itu bahaya tuh. Yang kayak gitu-gitu, ikat pinggangnya nggak mungkin emas. Paham maksudnya? Jadi itu harusnya kita ke arah situ semua tuh, komunitas kita harusnya. Jadi kita bukannya mau ngejas orang atau gimana, tapi kita mau jadi yang lebih baik. Ya, kalau ada yang ketidakbenaran, ya kita bilang itu nggak benar, kita mau bikin yang benar, bukan dimaklumin. Hati-hati dengan dimaklumin itu, kan itu penyakit orang Indonesia itu. Orang Indonesia juga gue tahu itu. Maklumin apa? Maklumin kesalahan, bahaya itu. Ya. Kepingan dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada itu 7 cawan dari emas yang berisi murka Allah. Jadi setelah 7 materai, isinya 7 sangkakala. Oke? Masih ingat yang sebelumnya ya, 7 materai, isinya 7 sangkakala, celaka 13 tuh. Ya. Nah ini finalnya nih, 7 murka Allah. Jadi kalau kalian nanti baca langit bumi ini berlalu dan nanti ada langit bumi baru, kalau gue bilang gara-gara 7 murka Allah ini, bumi hancur. Ya, kalau tadi sangkakala sama materai itu belum hancur bumi kalau menurut gue. Masih sisa sepertiga dan lain sebagainya, masih bisa survive lah kasarnya gitu loh. Kayak kita COVID begini masih bisa survive. Tapi kalau nanti saatnya 7 murka Allah ini tiba, nah itu udah bumi kayaknya udah di ujung umurnya lah, kira-kira begitu. Ya. Ada juga yang bilang nanti bumi ini dipulihkan dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa selama kita ngerti bahwa nanti kita hidup di langit bumi baru. Ya, tujuan kita tuh ke sana. Bait suci itu disebut penuhi asap, kemuliaan Allah, dan karena kuasanya dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Ya, jadi selama kasarnya gini lah, selama 7 malapetaka cawan itu berlangsung ya, nggak boleh ada lagi yang datang ketemu Tuhan. Bahaya tuh. Ya kan? Kan bait sucinya ditutup. Malaikat nggak seorang pun nggak boleh masuk. Kadang-kadang Tuhan kita ini ya, kalau lu kayak kayak apa ya, kayak Abraham negosiasi sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kalau mutusin sesuatu karena kasihnya kepada manusia, dia bisa ubah-ubah. Bukan dia apa ya, bukan dia nggak tegas, tapi emang begitulah. Ya kan? Kalau bertobat ya dia mengubah keputusannya dan lain sebagainya. Tapi ini kalau udah nyampe ujung cawan ini nih, dia udah nggak mau diubah-ubah lagi nih. Dia udah nggak mau lagi ngelihat manusia lagi. Kenapa? Kalau dilihat manusia lagi bisa bisa berubah lagi mungkin tuh yang ketujuh cawan itu mungkin gitu kan. Ya kan? Dia tutup dirinya, ini harus terjadi. Ya, karena itu ini udah hal yang paling ujung, paling serem gitu loh. Kira-kira paling, ya bukan serem sih, yang akan menghancurkan dunia kita. Kita semua tahu dunia ini hancur ya. Kalau kalian googling cara dunia ini hancur ya, para ilmuwan juga udah bikin skenario-nya gitu loh, banyak. Kalian googlingnya sendiri itu banyak kok. Meteor datang lah, apalah, sampai serangan alien mereka prediksi gitu. Hal-hal yang bisa bikin bumi ini hancur itu ilmiah.
ilmiah banget mereka ngejelasinnya. Oke. Wahyu 16, oke. Satu pasal lagi cukup kali, banyak. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Ya. So, ini kita boleh debat apakah ini udah terjadi apa enggak gitu ya. Tapi kalau menurut gue ini terjadi nanti di penghujung ya. Atau mungkin kita udah nyampe sini, bisa juga kalian ngomong begitu. Karena gue juga kesulitan untuk menentuin mulainya kapan. Karena itu yang menurut gue ditutup sama Tuhan. Kamu nggak tahu waktunya. Kamu cuma dikasih tahu tanda-tandanya. Tapi waktu persisnya kapan ya nggak tahu gitu. Ya. Pergilah malaikat yang pertama yang menumpahkan cawannya ke atas bumi, timbullah bisul yang jahat dan berbahaya kepada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah, eh, ayat inilah yang juga mendasari penafsiran premilenialisme. Artinya apa? Sebelum kerajaan 1000 tahun kita diangkat. Jadi kita nggak kena kecawan murka Allah. Karena kita kekasih Tuhan, kan gitu kan. Jadi kita semua di rapture, diangkat, sebelum cawan murka Allah ini tuang semua. Itu salah satu penafsirannya. Ada juga yang bilang, enggak, kita tetap kena dan lain sebagainya. Ya udahlah, kalau menurut gua manapun yang terjadi, kita punya Tuhan. Itulah harapan kita. Kita nggak bisa gantungin harapan kita sama dunia dan lain sebagainya, nggak bisa. Kita cuma bisa bergantung sama Tuhan. Suatu saat kita masuk ke sini pun, ya gue percaya Tuhan akan meluputkan kita, atau Tuhan akan jagain kita. Kalaupun kita harus ngelewatinnya, gue berdoa supaya iman kita nggak goyah dalam keadaan apapun. Itu jauh lebih penting. Itu tuh yang disebut dengan lebih daripada pemenang. Ya, bukan yang lain-lain yang harus kita pegang, tapi iman kita jangan sampai goyah. Gula bisul dan jahat berbahaya, semua orang yang memakai tanda yang binatang menyembah patung yang penyakit. Gitu ya. Malaikat kedua membawakan cawannya ke atas laut, airnya jadi darah. Seperti orang mati gitu ya, matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ini kira-kira ya beberapa fenomena udah mulai muncul ya. Kalau kalian pernah ketemu berita nggak, laut bener-beneran jadi darah, ikan mati semua, fenomena alam gara-gara racun yang meningkat dan lain sebagainya, cumi-cumi tiba-tiba banyak. Ini benar-benar ada saintifiknya loh. Dan benar-benar kayaknya ujungnya tuh udah mulai kelihatan. Nah, kalian bayangin nanti kalau misalkan benar-benar semua laut jadi darah, semua mati ya, udah kayak gitulah. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai, mata air semuanya jadi darah. Jadi darah tuh mungkin juga bisa diartikan bukan darah beneran ya, tapi jadi nggak bisa diminum lagi, sumber air tercemar. Ya, kalau kalian ingat yang matra yang lalu juga bicara tentang ini, mata air jadi tercemar, ya kan jadi pahit, absintus, kalau masih ingat tuh. Kalau kalian bacain semua malapetaka tuh sebenarnya mirip, semua mirip. Cuma skalanya tuh makin lama makin gede, makin gede, makin gede, sampai akhirnya hancur bumi, kira-kira begitu. Ya, nah, entah kita lagi ada di gelombang berapa gitu kan, nikmati aja perjalanan hidup kita sama Tuhan. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air berkata, adil. Ya, jadi meskipun ini terjadi kayaknya serem banget, ini adil. Oke, jadi jangan pernah pertanyakan keadilan Tuhan, kok Tuhan marah dan lain sebagainya gitu ya. Jangan pernah tanyakan itu pasti adil. Engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Oke, ini semua tentang keadilan Tuhan. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan, Allah Maha Kuasa, benar dan adil segala kehakiman. Oke, kalau suatu saat nanti terjadi, makanya kok COVID terjadi, kok gue begini, gini-gini, percaya aja Tuhan adil. Oke, keadilan Tuhan tuh nggak bisa kalian ukur mungkin dalam rentang waktu hidup kita. Kita hidup paling lama berapa sih? 80 tahun, puji Tuhan gitu ya. Kalau bisa hidup 80 tahun, lu nggak bisa tuh ngukur Tuhan ribuan tahun cuma berdasarkan pengalaman hidup lu 80 tahun, lu bilang Tuhan nggak adil, nggak bisa. Percaya deh. Dan keadilan tuh panjang, dari dia pikirin dari ujung sampai ujung kan gitu. Ya, udahlah, itu kita percaya aja kalau dengan iman kita bahwa Tuhan tuh baik. Walaupun dia harus berbuat seperti ini ya karena dia mau menjatuhkan penghakiman yang adil. Ya. Malaikat keempat menyumpahkan cawannya ke atas matahari. Padanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Pernah pernah apa? Pernah dengar berita di suatu daerah derajatnya sampai 50 derajat Celcius pernah? Ya, gelombang panas dan lain sebagainya. Itu ujungnya kalau menurut gua udah kelihatan. Wahyu juga udah ngomong gitu, diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Artinya kan suatu ketika ada gelombang panas yang begitu luar biasanya kan.
Kalau gue nggak salah inget di Eropa tuh pernah ada gelombang panas ya sampai 45 derajat Celcius itu yang tua-tua tuh meninggal, kalau nggak salah ada puluhan yang meninggal di jalan, ya. Karena orang tua biasanya hidup di daerah dingin, tahu-tahu udah di jalan, tahu-tahu 45 derajat, pusing lah mereka. Nah, kayak kita, mungkin kita dikasih 40, 45 derajat masih, nah kita biasa gitu ya. Tapi mereka yang hidup daerah sejuk, dikasih 45 derajat di Eropa gitu ya, mati lah mereka di jalan. Itu ada kok beritanya, udah kejadian gitu loh. So, itu ujungnya tuh. Nanti kalian bayangin yang kayak gitu-gitu tuh akan terus berulang, skalanya makin gede, dan akhirnya sampai dunia ini kayaknya udah nggak bisa pulih lagi. Nah, seperti itulah kira-kira murka Allah. Ya, manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Hati-hati nanti kita juga gitu, jangan begitu. Nah, andai kata kita misalkan terseret pun, percayalah dengan iman bahwa Tuhan itu adil. Malaikat yang kelima merupakan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah karena kesakitan. Ini kerajaan di bumi maksudnya ya. Jadi mungkin ada satu kerajaan yang nggak percaya Tuhan, itulah yang kena hukum. Mereka menghujat Allah yang sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Malaikat keenam merupakan cawan yang ke atas sungai besar, sungai Efrat, keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi mata-mata air jadi kering. Daerah yang biasanya ada sungainya kering, bahaya banget tuh. Itu kalau nanti suatu saat kalian ketemu fenomena seperti itu, jangan bingung. Alkitab sudah ngomong, mata air akan jadi kering suatu saat gitu ya. Sungai jadi kering, yang biasanya bisa dilalui kapal jadi nggak bisa. Oh, itu bahaya tuh. Aku melihat dari mulut naga dan mulut binatang, dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Mereka mendapatkan raja-raja seluruh dunia mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari yang besar, yaitu hari yang Allah Maha Kuasa. So, mereka juga bisa bikin mukjizat ya. Makanya jangan ikut Tuhan, jangan cuma kejar mukjizat, bisa-bisa tahu-tahu salah-salah ikut setan gitu ya. Nah, setan juga bisa bikin mukjizat. Ya. Dan mereka ini peperangan ini tuh mereka konsepnya selalu ya, iblis tuh mencari pengikut sebanyak-banyaknya, dan bahkan kalau pernah dengar kesaksian tentang gereja setan dulu, gue ada satu kesaksian dari temen youth gitu ya, pernah ikut gereja setan, setan tuh selalu nyari itu pembesar. Kenapa? Mereka kalau menguasai pembesar ya lebih gampang kan, mau ngapa-ngapain lebih gampang. Ya, kira-kira begitu. Mereka cari pengikut supaya bisa nentang Tuhan lebih banyak lagi, lebih luas lagi gitu. Ya, contoh contoh pemerintahan yang tunduk sama iblis pada masanya itu adalah Roma. Itu contoh ya, kaisarnya bunuh orang Kristen, sadis banget gitu ya. Orang Kristen jadi obor di jalanan, masukin ke Koloseum, makan singa dan lain sebagainya kan. Cuman karena mereka percaya Yesus. Nah, itu salah satu cara salah satu contoh di mana pemerintah tuh digunain iblis buat uh, supaya iman Kristen tuh lemah. Jadi itu mungkin nggak terjadi lagi di masa depan, gua rasa sih mungkin aja. Mungkin gitu ya. Tapi hal itu bisa banget terjadi kalau kalau ya, banyak orang yang percaya dengan iblis gitu. Oke. Lihatlah aku datang sebagai seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga memperhatikan pakaiannya. Oke, perhatikan pakaiannya tuh tadi tuh kita masih pakai lenan halus ya, nggak kotor, nggak belepotan gitu ya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluan. Ya, aku datang seperti pencuri. Kalau Tuhan datang seperti pencuri, udah jelas kita nggak tahu kapan. Ya, kalau ada pencuri masuk rumah kalian dan kalian ketahuan gitu ya mergokin pencuri, kita ngomong dia pencuri yang goblok kan gitu, pencuri apes, nyolongnya ketahuan, gitu ya, apes. Tapi kalau Tuhan yang jadi pencurinya, kita nggak mungkin tahu lah kapan. Makanya kalau kalian nanya, ini kapan, saatnya, gimana, waktu penentuan tuh paling susah, karena itu juga gue yakin bisa dipercepat, bisa diperlambat, makanya nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi kita bisa dilihat dari tanda-tandanya, tanda-tanda yang menyertainya, perang, gempa bumi, gerhana matahari, dan lain sebagainya. Gitu loh. Itu yang bisa kita lihat. Kita memukulkan mereka satu tempat, bahasa Ibrani sebut Armageddon. Armageddon tuh kalau root-rootnya ya, kalau kalian pernah nonton film Armageddon, ya itulah kira-kira akhir dunia gitu ya. Jadi apakah tempatnya beneran ada? Mungkin juga enggak.
Jadi maksudnya dibilang akhir dunia, kira-kira ada pertempuran antara puncak pertempuran lah antara yang orang yang ikut Tuhan sama orang yang menentang Tuhan. Kira-kira begitu. Malaikat suci ketujuh yang terakhir merupakan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring ini, Allah yang dari tadi mengunci dirinya di bait suci gitu ya. Katanya sudah terlaksana, jadi udah beres semua. Memancar kilat, menderu bunyi guru, gejala gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi semenjak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu ya. Terbelah kota besar jadi 3 bagian, runtuhlah kota-kota bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepada cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi gunung-gunung, jadi kebayang tuh. Nah, gempa buminya kayak apa tuh kalau gunung aja bisa sampai rata gitu kan. Ujung sama ujungnya gitu ya. Hujan es besar seberat 100 pon, tuh berat banget tuh. Ya. Kalau kalian mungkin pernah ada yang tinggal di Bandung, gua dulu tinggal di Bandung, kita pernah punya tuh fenomena hujan es. Itu aja kaca mobil aja bisa pecah. Ya, hujan es beneran itu di Bandung. Glutuk gitu. Begitu hujan tuh ya, bunyinya bener-bener yang kayak rumah lu ditimpukin batu terus-terusan gitu. Tuh, keluar ada es batu gitu kan. Kaca mobil pecah. Nah, itu baru yang kecil. Gimana kalau yang gede banget gitu. Jatuh dari langit menimpa manusia, manusia menghujat ya malapetaka hujan es itu sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Oke, mantap. Mau lanjut? Satu lagi, masih bisa? Masih cukup lah ya. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Karena sebenarnya ini rahasianya cuma gitu-gitu aja kok, teman-teman. Cuman tentang apa ya? Tentang malapetaka dan lain sebagainya gitu loh. Tuh, nggak pernah ya Karawaci hujan es batu, untung nggak bikin sih. So, kalian udah apa yang dibaca ini, kalian udah pernah lihat semua gitu loh. Apalagi kalau kalian rajin ikutin berita kejadian-kejadian aneh di muka bumi ini ya, semua ngomongin Alkitab ini kejadian semua. Tapi mungkin baru skala yang kecil. Nah, kebayangin nanti nih kalau udah waktunya murka Allah, itu skalanya gede sekali gitu. Ya, gak usah takut, gak usah pusing ya. Siapa tahu kita diangkat sebelum itu, siapa tahu gitu kan. Kalau kita lewatin ya, kita jangan lemah iman. Oke, wahyu ini nggak bikin kalian harusnya ya, wahyu ini nggak bikin kalian takut. Kalau kalian baca firman ini tuh nggak bikin takut, nggak bikin sama gimana-gimana, nggak, tetap bekerja di ladangnya Tuhan, tetap pertahanin iman. Oke, percayalah bahwa kita tuh dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya, kita punya iman, kita nggak akan ngalamin semuanya ini. Kalaupun kita ngalamin, kita akan melewatinya bersama Tuhan, kan gitu. Ya kan? So we'll be fine lah. Percayalah, orang yang berpengharapan sama Tuhan tuh nggak akan sia-sia dan nggak akan dikecewakan. Itu yang gue percaya. So tetap kita kuat semuanya ini ya, gak usah berpikir yang mistis-mistis gitu ya, lu mau nyari-nyari kapan ini udah gelombang keberapa, itu hati-hati tuh. Mungkin bisa salah tuh gitu ya. Hati-hati aja tuh. Gak usah pusing sama waktu. Sebab Tuhan tuh kayak pencuri. Oke? Kita nggak mungkin nebak kapan dia datang. Namanya pencuri kok. Pencurinya pinter banget gitu kan. Nah, ini pasal terakhir ya, masih bisa lah. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat membawa ketujuh cawan itu berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Pelacur itu udah jelas tuh antikris ya, untuk tempat banyak airnya yang zaman, kalau kalian ngikutin penjelasan gua yang soal apa yang kejadian sebelum kejadian, ya air itu kayak lambang kejahatan saat itu gitu ya. Itu panjang lah. Dengan dia raja-raja di bumi, jadi ya pasti pembesar-pembesar lah. Oke, dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pecah bulannya. Jadi udah nyesatin banyak orang. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, aku melihat seorang perempuan duduk di atas binatang merah ungu, penuh tertulis nama-nama hujat. Oke, binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, ini yang mungkin kita bisa tafsirkan menurut penafsiran yang gua pelajari gitu ya. Kalau kalian nanti ketemu penafsiran yang lain tentang raja-raja ini, you are welcome gitu ya. Gua nggak pernah pusing soal tafsir. Namanya tafsir, kita boleh beda ya. Tapi apa namanya? Yang penting dan dalih tafsiran itu adalah itu nggak bikin kamu takut. Penting tuh. Karena hikmat yang dari atas tuh murni ya, tidak membenci,
gue lupa ayatnya di mana ya, tapi murni dan pendamai, itu intinya. Jadi nggak bikin kamu takut, nggak bikin kamu benci golongan tertentu, itu bahaya tuh. Kalau kamu ada tafsir terus kamu disuruh takutin sesuatu, kamu malah jadi nggak damai sejahtera, ya. Kamu ikut seminar akhir zaman, mana lu parno lihat 666, ya gitu. Karena hikmat dari atas tuh murni, pendamai. Ya, coba ya gue cari ayatnya ya. Hikmat dari atas, wah lupa ingat, aduh, ini nggak bisa nyari lagi. Ya, oke, nanti aja deh. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nanti akan dijelasin. Perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmizi, dihiasi dengan emas, permata mutiara, di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Pada saat dahinya tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita terperacur dan dari kekejian bumi. Oh, ini pusatnya apa? Pusatnya inilah, pusatnya penyesatan. Oke. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Oke, so itulah peperangan kita bersama iblis. Oke, ya apa namanya? Kita tuh perang bukan lawan darah dan daging. Yesus bilang begitu kan? Kita berperang melawan iblis, penguasa-penguasa di udara gitu. Nah, ini Alkitab jelas bilang dia tuh bisa kayak mabuk ya, mabuk ya artinya bingung atau dikaburkan dan lain sebagainya oleh darah orang kudus, darah saksi-saksi Yesus. Itu kita tuh harusnya tuh. Ya. Kata malaikat itu kepadaku, mengapa kau heran? Aku akan mengatakan padamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang berkepala 7 dan bertanduk bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ya, telah ada, jadi gini, maksudnya telah ada namun nggak ada berarti udah lewat. Oke, itu bahasa simpel lah. Telah ada namun sekarang nggak ada berarti histori. Dia akan muncul dari jurang maut menuju kepada kebinasaan. Mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Oke, jadi antikristus itu begitu tuh. Dulunya udah ada, sekarang ada, nanti kedepannya juga ada lagi. Siklusnya terus-terusan aja begitu. Ya, seperti yang gue bilang. Makanya kalau kita selama ini diarahkan nunggu satu antikristus, nah mungkin lu miss di situ. Nah, paham maksudnya ya? Karena antikristus tuh ya dulunya ada, sekarang ada, nanti juga ada lagi. Yang itu ada banyak. Terus-terusan. Kan ada terus sampai akhir penghakiman gitu. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. 7 kepala itu ada 7 gunung. Di atasnya perempuan itu duduk. Nah, penafsiran ini adalah 7 gunung. Kalau kalian browsing tentang Roma, ya, saat itu Roma itu benar-benar kekaisaran yang menentang Kristen banget. Dan Roma itu adalah kota yang di antara 7 gunung. Itu sebutannya sampai sekarang. Kalian googling aja. Roma itu kota di atas 7 gunung. Tapi jadi ini sebenarnya artinya Roma. Ya. Ketujuhnya 7 raja, 5 di antara sudah jatuh, yang satu ada, yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Atau apa ini? Ini kalau menurut gua, Yohanes ngomong tentang Roma. Ya, Roma. Bisa lihat ya. Ini Kaisar Roma nih. Oke. Kan ada 5 ya. Ada 7 kan. 5 udah lewat. Oke. 1, 2, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero yang kelima nih. Ya kan? Yohanes hidup di sini. Waktu dia nulis Wahyu kira-kira di sini nih. Ya, Galba ini. Kaisar ini makanya dibilang kok itunya hilang. Makanya dibilang gini, 5 diantaranya sudah jatuh, ya, yang satu ada. Oke, kalian ingat-ingat ya, 5 diantara sudah jatuh kan berarti udah lewat. Yang satu ada, zaman Yohanes sekarang tadi dia hidup, yang lain belum datang. Oke, jadi setelah yang ke-6 itu akan ada yang datang dan ketika dia datang dia lewatnya cepat gitu. Seketika saja. Mana tadi? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini udah lewat kan? Ya kan? Nah, ini masa di mana Yohanes hidup. Dan kalian lihat ya, yang berikutnya akan seketika. Akan datang seketika aja. Kalian lihat ini. Ya.
ini kaisar paling malang ini. Cuma Januari sampai April menjabat gitu ya, terus dia bunuh diri gitu ya. Ini juga nih, Juli, Desember di tahun yang sama bunuh diri. So, Yohanes tuh sedang nubuatin masa depannya, tapi di dalam timeline-nya dia saat dia hidup di sekarang ini. Gitu loh. Itu penafsiran yang umum dipercayai gereja purba saat itu. Ya. 5 di antara jatuh, udah lewat ya. Tadi kan yang satu ada, yang sekarang dia hidup, yang lain belum datang, jika yang datang seketika aja. Itu tadi tuh, pergantiannya begitu cepat tuh. Ya cuma 3 bulan menjabat, 3 bulan menjabat, gitu. Binatang yang pernah ada, yang sekarang tidak ada, ya sendiri aja raja ke-8. Jadi kalau kalian hitung tadi 5, 6, 6 di yang si Yohanes hidup, 7, 8, namun demikian satu dari ketujuh itu dia menuju kepada kebinasaan. Nah, itu yang ke-8 yang tadi cepat mati. Itu pengertian mereka, itu tafsiran mereka. Gitu loh. Ya, so, kalau kalian dengan jahatnya ada orang lain yang bilang ini karena perempuan yang tinggal di situ itu ditafsirin Roma itu umum umum dipercaya. Nah, makanya ada yang nafsirin itu Katolik sekarang. Tahu segala diurutin raja-rajanya kalau kalian pernah lihat itu penafsiran yang jahat lah kalau menurut gua gitu ya. Ya itu penafsiran yang apa ya, yang bikin kalian tuh eee, benci sama golongan tertentu. Hindari penafsiran kayak gitu. Nih gua ajarin caranya, Alkitab bilang untuk mengerti hikmat dari Tuhan ya, Yakobus 15. Oke. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Oke. 17. Hikmat dari atas itu pertama-tama murni. So, kalau ada orang jelasin kepada kalian firman Tuhan, bilang ini dari atas tuh harus murni. Murni itu artinya gini, nggak memihak. Pendamai, ramah, penurut, belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. So, kalau ada orang datang ke kalian ya, ngajarin kalian untuk benci golongan tertentu, udah dipastiin itu nggak murni kok. Ya, itu bukan buah yang baik. Lu membenci sesama lu manusia kok. Kalau misalkan ternyata lu udah tahu banget mereka sesat gitu ya, harusnya lu berusaha karena mereka kan kasarnya kamu harus ngasihin musuhmu. Ya. Jadi apa pewahyu apa sih arti yang tentang itu tentang gereja Katolik itu jangan dibaca, kalau gua saranin udah jangan dibaca, jangan dipusingin, itu jahat sekali dan gua yakin itu bukan hikmat yang murni. Karena firman Tuhan yang bilang kita pendamai, kita bukan cari musuh gitu loh selama di dunia ini. Ya. 10 tanduk itu yang telah kau lihat ada 10 raja belum mulai memerintah. Oke, jadi dia bilang begini, ada nanti setelah yang 7, 6, 7 lewat ini ada 10 raja yang belum mulai memerintah, tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Artinya gini, mereka memihak binatang itu, eee, menyetujui antikris gitu loh. Nah, nanti kalau kalian lihat, eee, apa sih, struktur ini ya, oke. Jadi setelah yang lewat ini, ya, Yohanes bilang ada 10 nanti raja yang belum memerintah kan, ada 10 nanti yang benar-benar neken orang Kristen. Nah ini gua kasih kalian beberapa aja, ada banyak sekali, salah satunya Valerian. Nanti kalian cari-cari sendiri aja kalau penasaran ya. Ini orang yang benar-benar apa apa sih nyiksa orang Kristen, oke, apa namanya eksekusi orang Kristen. So Yohanes tuh bicara tentang masa dia dan nanti akan ada 10 ada kaisar yang masa jabatannya cepat dan ada lagi nanti 10 lagi yang akan tampil yang kayak binatang itu, yang menekan orang Kristen. Nah, itulah yang dimaksud sama wahyu itu, gitu. Ya, ini satu kaisar namanya Valerian. Nah, ini kaisar Diocletian, kaisar terakhir sebelum kaisar Konstantin yang nantinya jadi Kristen. Ya, ini kaisar terakhir pun dia masih for the last great persecution of the Christian. Dia masih nyiksa Kristen. Di antara itu ada kaisar yang nggak terlalu peduli sama Kristen gitu ya, tapi pada umumnya pada umumnya menyiksa Kristen. Dan Yohanes bilang ada lagi nanti 10. 10 itu bisa, seperti yang gue bilang ya, 10 tuh kalau kalian mau artian literal ya silahkan, mungkin ada 10 benar-benar kaisar situ, atau 10 itu ya sebuah angka. Kayak 10 hukum Taurat gitu loh. Ya.
Bisa ya? Bisa, mudah dimengerti toh. Ya kan? Kalau kalian, memandangnya dari timeline di mana Yohanes nulis ini, ya itu itu mereka ngerti gitu loh. Jadi gereja mula-mula tuh ngerti wahyu, bukannya kita yang 2000 tahun kemudian baru kita bisa ngerti wahyu. Nah, itu bahaya tuh. Oke? Gereja mula-mula mereka yang dikasih pewahyuan, ya jemaatnya ada dan lain sebagainya. Mereka tuh ngerti wahyu. Mereka tuh bukan orang yang dikasih wahyu terus bingung gitu ya. Ya bingung pun pasti nggak mungkin nggak nanya gitu loh. Orang Yohanes juga masih hidup saat itu. Kalau dia nanya pasti dijelasin dong. Masa nggak dijelasin sih? Pasti kan. Nggak mungkin semua jadi misteri gitu loh. Ya. Mereka seia sekata ya 10 tanduk tadi. 10 raja, 10 kaisar yang nantinya itu akan kompak banget menyiksa orang Kristen gitu. Mereka sia sekata kekuatan-kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka berperang lawan anak domba gitu ya. Anak domba mengalahkan mereka. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Dan ini ditandai dengan jadi Romawi jadi negara Kristen pertama di dunia yang paling besar karena kaisarnya bertobat. Anak domba akan mengalahkan mereka karena itu Tuhan dari segala Tuhan saja. Mereka bersama-sama dengan dia juga menang. Yaitu mereka yang terpanggil yang telah dipilih dan telah setia. Yang udah lewat masa masa penyiksaan selama 300 tahun kira-kira gitu ya. 200 tahunan lah. Lalu ia berkata kepadamu, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelajar itu duduk adalah bangsa-bangsa, banyak rakyat, dan kaum dan bahasa. 10 tanduk yang kau lihat setiap binatang itu membenci pelacur itu dan membuat dia sunyi dan telanjang, mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Jadi ada masa di mana kekristenan itu menang. Dan sejarah mencatat itu. Gitu ya. Kekristenan itu menang. Kalau kalian bingung kok banyak bangsa, kaum dan bahasa, Romawi itu menguasai banyak sekali kerajaan. Salah satunya Yerusalem itu dulu kerajaan Israel itu ya dikuasain Romawi gitu. Ya. Jadi Romawi itu emang saat itu bangsa yang luar biasa besar dan bangsa yang antikris banget zaman itu. Raja yang antikris banget gitu. Allah telah menerangi hati mereka melakukan kehendaknya dengan sia sekata, memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai semuanya digenapi. Segala semuanya digenapi. Perempuan yang kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Nah, ini Roma. Ya, seperti pusat pemerintahan raja-raja di bumi saat itu. Gitu. Ya, poin 17 beres, kira-kira begitu. Oke. Bisa? Pusing nggak? Silahkan kalau ada yang mau nanya. Bisa dimengerti ya. Nggak terlalu susah toh. Wahyu. Masih pada hidup nggak nih? Atau pada udah mampus semua? Bisa, bisa. Aman. Aman ya? Atau kalau kalian dengar semua penafsiran yang lain, misalkan nanti suatu saat kalian ketemu lagi penafsiran yang lain. Gue nggak bilang gue pasti bener gitu ya. Gue juga nggak bilang nanti misalkan ada ini berulang lagi, bisa jadi. Ya misalkan kerajaan Romawinya berulang lagi, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Siapa yang tahu masa depan gitu loh. Tapi gue berharap nanti kalian kalau mendengar suatu penafsiran, ingat yang Yakobus tadi. Hikmat yang dari atas tuh murni. Ya, pendamai. So, kalau kalian ketemu khotbah yang nyuruh kalian berantem sama orang, ya udah jelas nggak pendamai gitu. Benci orang, membenci sesuatu gitu ya. Peramah, penurut, penuh belas kasihan. Itu hikmat dari atas. Ya. Cara bedain. Ya. Jadi kalau kalian ketemu nabi, orang katanya nabi gitu ya. Suruh kalian lakuin sesuatu yang malah bikin kekacauan, ya. Bukan dari Tuhan. Gitu. Ini bukan hal yang susah dimengerti, gue percaya gitu ya. Semua jelas. Kalau kalian baca tentang tradisi saat itu, semuanya sebenarnya udah jelas buat gereja saat itu. Makanya Katolik paling nggak bingung sama Wahyu, karena menurut mereka ya udah terjadi gitu. Apalagi Ortodoks, mereka nggak pernah pusing sama kayak Protestan kan, kayaknya kita nyari terus Wahyu gimana gitu, ganti macem-macem cipla apa. Kalau buat mereka itu udah lewat gitu, udah jelas semua. Kita hidup di masa yang baru sekarang gitu loh kasarnya. Ya silakan kalau nggak ada yang mau tanya, saya tutup. Ngobrol boleh. Bisa ya? Doa kok. Oke, mari kita doa. Kadang-kadang lupa mulu doa tutup. Doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ke kota pemimpin kami Tuhan atas pembicaraan ini Tuhan.
Roh Kudus berikan kepada kami hati yang lebih lagi mau mengerti tentang kehendak-Mu Tuhan, dan apapun yang terjadi Tuhan, kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau menjadi pendamai Tuhan, kami mau jadi orang yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.